Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar auditing 1. Melanjutkan materi kita sebelumnya masih di tahap pertama dari proses audit, yaitu perencanaan audit. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya dari perencanaan audit. Topik kita kali ini adalah tentang materialitas audit. Kita lihat di sini, untuk materialitas audit itu sudah tahap kelima dari perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana penerimaan klien, bagaimana memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, dan melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Sekarang kita sudah ada di tahap kelima, ada materialitas dan risiko. Nah, untuk yang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materialitas auditnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sajikan ini adalah petikan dari laporan auditor independen, khususnya adalah bagian tanggung jawab auditornya. Kalau kalian masih ingat, kita sudah pernah bahas juga ini tentang bagian-bagian dari laporan auditor independen. Nah, ini adalah potongan dari laporan auditor independen tersebut. Saya ambil bagian tanggung jawab auditornya. Kenapa? Karena di sini kalian bisa lihat, saya menunjukkan ini ke kalian bahwa di dalam laporan auditor independen itu, auditor menyatakan bahwa auditor telah merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Nah, di sini ada material nih. Jadi di laporan audit aja, auditor tuh menyatakan apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material. Itulah kenapa sekarang kita akan membahas yang namanya materialitas. Karena memang tentang materialitas ini secara eksplisit itu disebutkan di dalam laporan auditor sebagai salah satu tanggung jawab dari auditor. Apa sih materialitas itu? Kita lihat di sini SA 320 itu mengatur tentang materialitas, di mana di SA ini mengartikan materialitas sebagai kesalahan penyajian termasuk penghilangan atas informasi dalam laporan keuangan, baik secara individual atau agregat, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan. Nah, di sini kalian bisa lihat ada individual atau agregat. Khawatirnya kalian bingung ya, apa sih yang dimaksud dengan individual atau agregat, Bu? Gitu ya. Nah, individual di sini ini maksudnya adalah salah saji atau penghilangan yang terjadi di dalam suatu akun. Jadi akun itu ada apa aja? Ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada hutang, dan lain-lain. Nah, individual di sini itu maksudnya tiap-tiap akun tersebut. Kemudian agregat adalah gabungan salah saji atau penghilangan dari tiap-tiap akun tersebut. Jadi kita gabung ini salah saji yang ada di kas, yang ada di piutang, ada di persediaan, ada di hutang, ada di pendapatan, kita gabungin. Nah, gabungan dari salah saji tiap-tiap akun tersebut tidak mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pengguna laporan keuangan. Jadi kesalahan individual, kesalahan yang ada di tiap akun ataupun gabungan dari salah saji tiap-tiap akun tersebut itu tidak mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pengguna laporan keuangan. Itu yang dimaksud dengan materialitas. Atau dengan kata lain, materialitas ini merupakan batas salah saji ya, batas salah saji atau penghilangan yang dapat diterima oleh auditor maupun oleh pengguna laporan keuangan, di mana salah saji tersebut tidak akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pengguna laporan keuangan. Bisa dipahami? Oke, saya kasih contoh seperti ini. Misal ada A dan B. A dan B ini datang nih ke toko belanja, mau belanja jilbab misalnya, mau belanja jilbab. Kemudian ditanya ke penjual nih, berapa harga jilbab ini gitu kan. Penjualnya bilang harganya 40.000 kata dia gitu. Kemudian si A nawar nih karena si A merasa 40.000 itu mahal. Ditawarlah jadi 30.000. Si penjualnya tidak kasih.
si penjual tetap nih kekeh di 40.000. Kemudian karena menurut si A 40.000 itu mahal, maka si A tidak jadi nih beli jilbab tersebut. Tapi si B menganggap 40.000 itu masih murah kok gitu kan. Jadi dia belilah jilbab tersebut. Nah, selisih antara 30 dan 40.000 itu sebesar 10.000 ya jadinya selisihnya. Itu tuh yang disebut dengan materialitas. Si A berpendapat bahwa 10.000 itu material untuk dia. Sehingga 10.000 tersebut mempengaruhi keputusan yang diambil oleh si A. Sehingga si A yang tadinya ingin beli jilbab tersebut jadinya nggak jadi beli. Ya, jadi 10.000 itu materialitas karena 10.000 itu mempengaruhi keputusan si A untuk membeli jilbab tersebut. Sementara si B beranggapan 10.000 yang dianggap material oleh si A ini menurut si B itu tidak material. Makanya dia tetap memutuskan untuk membeli jilbab tersebut. Di situ ya. Jadi materialitas itu bisa jadi berbeda-beda. Nah, itu juga nanti ketika di dalam proses audit, materialitas tiap perusahaan itu akan berbeda-beda, tergantung dengan kondisi-kondisi di tiap perusahaan masing-masing. Seperti contoh si A dan si B ini tadi. Bisa lebih dipahami ya jadi ya yang dimaksud dengan materialitas. Jadi dia material kalau penghilangan atau salah saji dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan. Ada 5 tahapan dalam penerapan materialitas. Kita lihat ini ada yang step yang pertama. Step yang pertama ini kita men-set materialitas. Kita menetapkan dulu nih materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian setelah kita tentukan, kita sudah setting materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Step berikutnya, kita akan men-setting materialitas untuk level performance materiality. Untuk materialitas di level pelaksanaan. Jadi itu kita setting juga, kita tentukan. Setelah kita tentukan, baru nih kita masuk ke step yang ketiga, di mana di step yang ketiga ini kita akan mengestimate, akan memperkirakan total kesalahan, total salah saji di tiap-tiap segmen. Nah, tiap segmen ini tadi tuh yang kita sudah pelajari individual, yang disebut dengan individual tadi. Nah, ini kita akan mengestimasi salah saji individualnya atau salah saji tiap-tiap segmennya, tiap-tiap akunnya. Setelah kita estimasi salah saji tiap akun, selanjutnya kita akan mengestimasi. Kita akan memperkirakan lagi berapa sih salah saji keseluruhannya, agregat tadi tuh yang sudah kita bahas, individual dan agregat. Jadi kalau step yang ketiga itu adalah salah saji individual, step yang keempat kita estimasi salah saji agregatnya, salah saji keseluruhannya. Kemudian setelah itu kita masuk ke step yang terakhir, yaitu kita membandingkan estimasi yang kita buat di step keempat dengan kebijakan awal materialitas. Nah, untuk step yang pertama dan step kedua ini masuk ke dalam tahap perencanaan materialitas, atau di sini tadi di step pertama dan step kedua itu kita masih men-setting materialitas baik untuk laporan keuangan keseluruhan maupun materialitas di level pelaksanaan. Kemudian kalau step ketiga, 4, dan 5 ini masuk ke dalam tahap pengevaluasian hasilnya. Ya, jadi dalam penerapan materialitas ini dibagi menjadi 2, yaitu tahap perencanaan dan tahap pengevaluasian. Yang akan kita bahas, yang fokus pembahasan kita di pertemuan kali ini, karena kita masih di tahap pertama ya, kita masih di tahap pertama dari proses audit, yaitu tahap perencanaan, maka step pertama dan step kedua ini yang akan menjadi fokus kita. Ya, kalau yang 3, 4, 5 akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, tapi akan kita bahas sedikit saja ya untuk step 3, 4, 5 ini. Kita masuk ke tahap pertama dari 5 tahapan materialitas, yaitu kita akan men-setting terlebih dahulu materialitasnya. Di tahap pertama ini kita akan men-setting materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, atau tahap pertama ini disebut juga dengan preliminary judgment about materiality. Jadi judgment awal ya, pertimbangan pendahuluan yang dibuat oleh auditor terkait materialitas laporan keuangannya klien.
Preliminary judgment about materiality ini adalah di mana auditor menentukan jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa salah saji yang terkandung dalam laporan keuangan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar auditor dapat merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Karena materialitas ini akan menentukan seberapa banyak sih bukti yang perlu dikumpulkan oleh auditor. Nah, di sini ada nih statementnya. Semakin rendah materialitas, bukti audit yang dikumpulkan itu semakin banyak. Contohnya begini. Ada materialitas yang ditentukan oleh auditor sebesar 500 juta dengan materialitas yang ditentukan oleh auditor sebesar 1 miliar. Kira-kira buktinya yang akan dikumpulkan oleh auditor lebih banyak yang 500 juta atau yang 1 miliar? Yang 500 juta ya. Kenapa? Karena berarti ketika materialitasnya ditetapkan 500 juta, itu artinya bahwa semua transaksinya klien yang di atas 500 juta itu masuk ke dalam populasi kita yang nanti akan kita ambil sampelnya dari populasi tersebut. Sementara kalau materialitasnya ditetapkan 1 miliar, berarti yang menjadi populasi dan dasar nanti pengambilan sampel itu hanya transaksi yang di atas 1 miliar. Sehingga transaksi yang nominalnya di antara 500 juta sampai dengan kurang dari 1 miliar itu tidak akan masuk ke dalam populasi yang akan diambil sampelnya oleh auditor. Sehingga otomatis sampel yang diambil juga menjadi lebih sedikit ya untuk yang materialitasnya di atas 1 miliar dibandingkan dengan materialitas yang 500 juta. Bisa kebayang ya? Yang 1 miliar tadi otomatis yang akan diperiksa hanya transaksi-transaksi yang di atas 1 miliar saja. Sementara kalau 500 juta, semua transaksi yang di atas 500 juta itu akan diperiksa. Sementara yang 1 miliar, transaksi di atas 500 juta sampai di atas 1 miliar, kurang dari 1 miliar itu tidak akan diperiksa oleh auditor. Dari situ aja sudah terlihat bahwa yang 500 juta, yang materialitasnya lebih rendah, itu bukti audit yang dikumpulkannya pasti akan lebih banyak dibanding jika materialitasnya ditetapkannya lebih tinggi. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut. Jadi, materialitas ini ditentukan oleh auditor itu menggunakan yang namanya professional judgment. Jadi, membutuhkan judgment atau pertimbangan profesionalnya auditor. Di mana pertimbangan profesional ini tidak bisa diperoleh sembarangan ya. Butuh pengalaman, butuh pelatihan, butuh pengetahuan, butuh pendidikan yang secara kontinu sehingga auditor mempunyai judgment dalam menentukan judgment yang profesional ya dalam menentukan materialitas di dalam laporan keuangan perusahaan klien. Jadi tidak junior auditor atau bahkan menurut saya senior auditor juga masih belum mempunyai kapabilitas ya untuk menentukan materialitas. Manajer atau partner lah itu lebih bisa untuk menentukan materialitas dari suatu perusahaan menggunakan judgment profesionalnya dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah banyak pastinya. Nah, preliminary judgment about materiality ini seperti judulnya adalah preliminary, itu biasanya ditetapkannya di awal. Sebelum pelaksanaan audit dilakukan, auditor akan menentukan dulu nih materialitas pendahuluannya, dan biasanya penentuan preliminary materiality ini itu didasarkan pada laporan keuangan interim. Jadi bukan laporan keuangan final akhir tahun. Sehingga preliminary materiality ini bisa jadi akan diperbaiki, tidak menutup kemungkinan preliminary materiality ini akan mengalami perubahan. Karena seiring dengan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor. Seperti tadi, karena preliminary materiality ini ditetapkan berdasarkan laporan keuangan interim, jadi begitu laporan keuangan final, laporan keuangan akhir tahunnya selesai disusun oleh manajemen, auditor akan membuat judgment lagi nih. Apakah preliminary materiality yang tadi ditetapkan berdasarkan laporan keuangan interim perlu diubah atau tidak?
auditor akan menentukan apakah materiality yang dibuat di awal tadi itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya bahwa preliminary materiality ini akan direvise atau diperbaiki oleh auditor seiring dengan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor. Berikutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas. Ada 3. Yang pertama, auditor itu harus memahami dulu nih bahwa materialitas adalah konsep yang bersifat relatif, bukan absolut. Karena dia bukan absolut, jadi auditor tidak bisa nih menetapkan satu level materialitas tertentu untuk semua kliennya. Jadi, misalnya auditor menetapkan 500 juta. Nah, 500 juta tersebut itu diterapkan ke semua klien. Tidak bisa ya. Tadi itulah kenapa materialitas disebutnya relatif, karena dalam menetapkan materialitas, auditor harus melihat lagi nih bagaimana kondisi-kondisi yang ada di perusahaan kliennya. Bisa dilihat dari asetnya, dari revenue-nya, dari gross profit-nya, dari net income-nya. Jadi itu harus dilihat di tiap-tiap klien dan berdasarkan kondisi tiap-tiap klien tersebut. Nah, itulah dasar menentukan materialitasnya. Jadi tidak bisa disamaratakan ya. Nah, selanjutnya adalah pertimbangan yang kedua yaitu kita melakukan benchmark. Nah, pertimbangan yang kedua ini adalah pertimbangan kuantitatif. Jadi kita akan menentukan tadi ya, karena materialitas ini tadi adalah relatif, sehingga kita sebagai auditor itu harus mempunyai tolak ukur. Tolak ukur apa yang akan auditor gunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan itu mengandung salah saji material atau tidak. Nah, tolak ukurnya ini tadi seperti yang sudah saya sebutkan, bisa jadi kita menggunakan tolak ukurnya atau benchmarknya itu adalah aset, liabilitas mungkin, gross profit mungkin, net income mungkin. Nah, bisa jadi nanti tergantung nih tadi professional judgment-nya auditor, kira-kira mana sih yang tepat dijadikan benchmark atau tolak ukur untuk menentukan materialitas di perusahaannya klien tersebut. Ya, nanti kita kasih contoh nih terkait benchmark atau pertimbangan materialitas secara kuantitatif ini. Kita lihat dulu ya pertimbangan yang secara kualitatifnya. Nah, pertimbangan secara kualitatif ini tidak dilihat dari jumlah nominal ya. Tadi kan kalau yang di kuantitatif kita melihat dari angka, tapi kalau yang kualitatif kita tidak melihat dari situ. Bisa jadi secara nominal salah sajinya itu tidak material, tapi ketika kita lihat bahwa salah saji tersebut disebabkan oleh fraud bukan error, masih ingat ya beda fraud dan error. Nah, kalau salah saji tersebut teridentifikasi disebabkan oleh fraud, meskipun tadinya secara nominal salah saji itu tidak material, tapi begitu teridentifikasi salah saji disebabkan oleh fraud, maka salah saji tersebut menjadi material. Ya, sehingga itu harus menjadi pertimbangan khusus bagi auditor. Nah, contoh lainnya adalah terkait laba. Biasanya kalau salah saji tersebut terkait tren laba, itu juga akan menjadi material. Terutama seperti contohnya Garuda yang harusnya rugi tiba-tiba menjadi untung. Nah, itu termasuk faktor kualitatif juga yang mempengaruhi laba. Tapi kalau Garuda sih itu sangat material ya. Memang bedanya selisih sajinya cukup besar gitu. Tapi kalau misalnya pengaruhnya terhadap laba secara nominal tidak besar, tapi mempengaruhi tadi tren laba yang harusnya tadinya adalah rugi tapi menjadi untung. Nah, itu harus menjadi perhatiannya auditor juga. Itu termasuk faktor kualitatif yang menjadi pertimbangan auditor dalam menentukan materialitasnya klien. Oke, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan melihat bagaimana sih penerapan benchmark dalam menentukan materialitas secara keseluruhan.
Di sini bisa kalian lihat bahwa ada beberapa contoh benchmark yang sudah saya sajikan. Ada profit before tax, ada current asset, total asset, ataupun current liabilities. Nah, ini hanya contoh. Jadi bisa jadi auditor menggunakan benchmark tidak seperti yang saya sajikan di sini. Bisa jadi menggunakan misalnya gross profit atau net income atau EBITDA ya. Jadi ini hanya contoh, bukan berarti auditor hanya bisa menggunakan 4 benchmark ini saja dalam menentukan materialitasnya. Auditor bisa menggunakan benchmark lainnya sesuai dengan professional judgment yang dimiliki oleh auditor. Ingat yang saya sajikan di bagian ini hanya contoh, termasuk level minimum dan maksimum dari tingkat materialitas ini. Ini juga hanya contoh karena secara standar audit maupun standar accounting itu tidak ada standar bakunya terkait materialitas ini. Jadi ini benar-benar hanya contoh ya. Semuanya kembali lagi ke professional judgment dari auditor. Nah, kalau di sini yang saya jadikan contoh di sini adalah misalnya kita menggunakan benchmarknya profit before tax, dan kalau kita menentukan level minimum untuk materialitas tersebut 3%, pada level minimumnya adalah 3% dan level maksimumnya 6%. Jadi ini range ya. Kita boleh memilih level materialitasnya berada di mana. Boleh di level minimum, boleh di level maksimum, boleh di antara ini. Jadi ini adalah range-nya. Range-nya adalah 3% sampai 6%. Jadi kalau kita mau menetapkan level materialitasnya misalnya 4%, 5% itu bisa. Nah, yang disajikan di sini adalah level minimum dan level maksimum yang digunakan oleh auditor A, misalnya seperti itu. Ini adalah contoh dari salah satu auditor. Jadi hanya contoh ya. Kita lihat bagaimana cara membacanya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan benchmarknya profit before tax dan kita menetapkan pada level minimum ini yang berarti ada pada level 3%, atau kalau 3% dari profit before tax ini berarti 221.000, itu kita bisa melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama kita bisa melihat dari sisi materialitasnya, yang kedua kita bisa melihat dari dampaknya terhadap bukti audit. Nah, kalau dari sisi materialitasnya, kita bisa lihat bahwa kalau misalnya ada salah saji kurang dari 221.000, itu artinya auditor akan mengabaikan salah saji tersebut. Salah saji tersebut dianggap immaterial atau tidak material, sehingga auditor tidak akan merekomendasikan untuk klien melakukan adjustment. Nah, kalau kita lihat dari sisi bukti audit, itu artinya auditor akan memeriksa transaksi yang nominalnya di atas 221.000. Jadi kalau ada transaksi yang kurang dari 221.000, auditor tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap transaksi tersebut. Nah, kalau misalnya auditor menetapkan materialitasnya pada level maksimum yaitu 6%, itu artinya bahwa auditor akan melakukan pemeriksaan atas transaksi yang nominalnya di atas 442.000. Sehingga kalau ada transaksi yang di bawah yang ada transaksi sebesar 221.000, maka auditor tidak akan ya menjadikan 221.000 ini sebagai sampel. Karena ini di bawah dari tingkat materialitas yang telah ditetapkan oleh auditor. Kalau auditor menggunakannya yang level maksimum ya. Yang perlu diingat lagi adalah bahwa ada materialitas individu dan materialitas combine ya, materialitas keseluruhan. Jadi 442.000 atau 221.000 ini harus dilihat lagi apakah salah saji, baik salah saji individu ataupun salah saji secara keseluruhannya itu tidak boleh lebih dari 221.000 kalau auditor menggunakan level minimum. Tapi kalau auditor menggunakan level maksimum berarti salah saji individu ataupun salah saji keseluruhannya tidak boleh lebih dari 442.000. Misal, ternyata secara individu salah saji tersebut tidak ada yang material, sehingga auditor
tidak merekomendasikan untuk di-adjust. Tapi ketika dilihat secara keseluruhan, ketika digabungkan nih salah saji individu ini, ternyata digabungkan jumlahnya menjadi melebihi dari tingkat materialitas yang sudah ditentukan, lebih dari 442.000 atau lebih dari 221.000 kalau kita menggunakan level minimum. Nah, berarti meskipun tadi salah saji tersebut tidak material, maka auditor harus merekomendasikan kepada klien untuk melakukan adjustment atas salah saji tersebut, sehingga nanti ketika dikombine salah saji gabungannya itu tetap berada di bawah tingkat materialitas yang telah ditentukan oleh auditor. Oke, bisa dipahami ya? Nah, begitupun misalnya auditor menggunakan benchmark current asset, total asset, ataupun current liabilities. Analoginya, pembahasannya sama seperti yang tadi saya contohkan terkait profit before tax. Oke, bisa dipahami ya? Saya harap dengan contoh ini kalian bisa lebih paham bagaimana sih penerapan benchmark atau tolak ukur dalam menentukan materialitas secara keseluruhan. Step kedua, kita akan men-setting materialitas untuk performance materiality, di mana menurut SA 320 paragraf 9, performance materiality diartikan sebagai suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, untuk mengurangi ke tingkat rendah yang semestinya kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi yang secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, dari kalimat yang pertama ini kita bisa lihat bahwa performance materiality ini itu ditetapkannya pada jumlah yang lebih rendah nih dibandingin materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya dua ini. Sehingga kalau ada salah saji yang tidak material ataupun salah saji yang tidak terdeteksi itu, ketika diagregatkan, ketika digabungkan, itu tidak akan melebihi salah saji secara keseluruhan. Contohnya seperti apa? Nanti kita akan lihat ya contohnya seperti apa. Ada satu lagi nih catatannya. Di sini ada tambahan kalimat yaitu jika berlaku. Jadi jika berlaku ya. Jadi bisa diterapkan, bisa tidak. Jika berlaku, materialitas pelaksanaan dapat ditetapkan oleh auditor pada jumlah yang lebih rendah daripada materialitas golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. Jadi, kalau di ARENS tadi kan penetapan pensettingan materialitasnya cuma dua ya. Kita pertama men-setting laporan keuangan secara keseluruhan, terus langsung ke performance materiality. Nah, ini ada tambahan nih dari SA 320 ini bahwa jika berlaku atau jika bisa diterapkan, maka sebelum kita menetapkan performance materiality, auditor bisa menetapkan dulu nih materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. Setelah itu baru diturunkan ke performance materiality. Kita lihat contohnya ya. Berdasarkan SA 320 paragraf 9 tadi, ada 3 materialitas yang bisa disetting oleh auditor. Kita lihat yang pertama adalah materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, kemudian diturunkan ke jumlah yang lebih rendah untuk materialitas pada level kelas transaksi, saldo akun, dan juga pengungkapan, kemudian diturunkan lagi ke jumlah yang lebih rendah untuk performance materiality. Contohnya seperti ini, kita setting, kita tetapkan, auditor tetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan 500 juta, untuk kelas transaksi 200 juta, untuk performance materiality 50 juta. Nah, performance materiality ini itu adalah seperti yang tadi sudah kita baca definisinya ya. Ini merupakan salah saji yang kita anggap tidak material, yang auditor anggap tidak material. Itu adalah performance materiality. Jadi, kalau misalnya ada salah saji yang kurang dari 50 juta, maka itu dianggap immaterial atau tidak material sehingga tidak perlu untuk dilakukan adjustment. Tapi kan di dalam satu akun itu kan bisa jadi terdiri dari beberapa transaksi dan memungkinkan bahwa
tidak hanya satu transaksi loh yang mengandung salah saji gitu kan. Bisa jadi ada beberapa salah saji di dalam satu akun, sehingga bisa jadi kita usulkan untuk dilakukannya adjustment. Tapi kalau misalnya salah saji dari tiap-tiap transaksi tersebut tadi jumlahnya kurang dari 50 juta, maka kan kita tidak perlu mengusulkan kepada klien untuk dilakukan adjustment. Tapi ketika salah saji yang ada dalam satu akun tersebut yang terdiri dari beberapa transaksi salah saji digabungkan, ternyata jumlahnya lebih nih dari 200 juta. Kan ini salah saji materialitas untuk level batas salah saji untuk level akun itu 200 juta. Nah, kita kan tadi udah tetapkan nih salah saji kurang dari 50 juta kita nggak akan adjust. Tapi ketika digabungkan salah saji dari transaksi-transaksi yang ada di akun kas tadi, misalnya contohnya kas ya, akun kas, ternyata jumlahnya lebih dari 200 juta, mau tidak mau ya ini kita harus buat adjustmentnya, sehingga ketika digabungkan salah saji untuk level akunnya tidak akan lebih dari 200 juta. Nah, begitupun nanti nih kita lihat lagi untuk akun-akun lainnya, ketika digabungkan jumlahnya jangan sampai lebih dari 500 juta, karena ini adalah batas salah saji untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi sebenarnya dengan diterapkannya materialitas untuk level akun ini sebelum kita ke performance materiality, sebenarnya untuk menghindari jangan sampai dari sini itu tuh nanti langsung ke sini. Jadi step untuk menghindari salah sajinya melebihi dari materialitas yang ditentukan itu filternya lebih banyak ya, gitu. Dan ada KAP kantor akuntan publik yang dulu saya bekerja, itu dia menerapkannya seperti ini. Jadi ada materialitas untuk laporan keuangan keseluruhan, dia buat juga materialitas untuk level akun, dan dia tetapkan materialitas performance atau materialitas pelaksanaan. Jadi ya, karena tadi kan di SA juga ketentuannya adalah if applicable. Jadi memang untuk ini tidak wajib untuk dibuat, cuman kalau mau dibuat juga tidak apa-apa gitu ya. Cuman kalau menurut saya sih memang lebih enak seperti ini, sehingga untuk mengantisipasi salah sajinya nanti melebihi dari laporan keuangan secara keseluruhannya tuh lebih besar antisipasinya, karena filternya banyak ya. Pertama, filter untuk level imaterialnya lebih rendah, kemudian sehingga filter di saldo akunnya juga tidak akan kebablasan juga, sehingga diharapkan ya untuk salah saji materialitas secara keseluruhannya tidak melebihi gitu. Bisa dipahami kurang lebihnya terkait materialitas secara keseluruhan, level kelas transaksi, dan juga performance materiality-nya ya. Dua ini sih sebenarnya materialitas untuk level akun, cuman materialitas level akunnya kita turunkan lagi ke materialitas yang lebih rendah lagi. Itu yang disebut dengan performance materiality-nya. Selanjutnya kita akan membahas step ketiga, 4, dan 5 dari 5 tahapan penerapan materialitas secara sekilas, di mana kita akan mengestimasi salah saji dan kemudian membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan. Nah, salah saji sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada salah saji yang diperkirakan atau likely misstatement, dan salah saji yang diketahui atau known misstatement. Known misstatement ini itu artinya bahwa auditor itu mengetahui dengan pasti berapa jumlah salah saji yang terkandung di dalam laporan keuangan. Contoh, ketika auditor mengaudit akun AR, account receivable ya, atau piutang, diperoleh bukti dari konfirmasi yang dilakukan kepada konsumen bahwa ternyata klien kita ini overstated untuk akun AR-nya. Dari konfirmasi itu juga auditor bisa tahu berapa jumlah overstated-nya. Ya, jadi diketahui dengan pasti jumlah salah sajinya itu berapa. Sementara kalau salah saji yang diperkirakan ini
ini bisa jadi salah saji tersebut disebabkan oleh judgement. Karena kan tahu ya, di dalam akuntansi itu ada metode-metode yang boleh dipilih oleh penyusun laporan keuangan mau menggunakan metode yang mana, dan judgement-nya itu kan disesuaikan nih dengan kliennya masing-masing. Contohnya adalah perbedaan antara judgement auditor dan auditi terkait cadangan kerugian piutang. Nah, itu juga kan berdasarkan judgement. Jadi salah sajinya itu masih perkiraannya auditor saja, karena memang tidak, sebenarnya kan kalau kayak umur piutang ini benar-benar tidak tahu pasti ya, apakah benar piutang itu tidak akan bisa ditagih gitu kan, apakah resikonya itu benar-benar 100% sehingga harus dicadangkan gitu kan. Nah, itulah kenapa disebutnya perbedaan pertimbangan terkait cadangan kerugian piutang itu masuk ke dalam kategori likely misstatement. Kemudian kategori contoh lainnya yang masuk ke dalam kategori likely misstatement itu adalah salah saji terkait proyeksi salah saji yang dilakukan oleh auditor berdasarkan pengujian yang telah dilakukan. Jadi kan auditor melakukan nih pengujian atas suatu akun atau atas suatu transaksi, di mana di situ menggunakan sampel-sampel. Nah, berdasarkan sampel-sampel tersebut, auditor akan melakukan proyeksi kesalahan penyajian yang mungkin terjadi di laporan keuangannya klien. Kemudian proyeksi salah saji tersebut itu yang nanti akan di-compare lagi nih dengan pertimbangan pendahuluan yang telah dibuat klien. Nah, ini semuanya kan judgement yang dibuat oleh auditor. Sehingga walaupun diketahui jumlahnya, cuman kan sebenarnya itu masih berupa perkiraan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, beda antara non-misstatement dan likely misstatement. Sekarang kita lihat dampak materialitas terhadap salah saji. Jadi kan materialitas itu adalah batas salah saji yang bisa diterima oleh auditor maupun pengguna laporan keuangan. Sehingga kalau misalnya ada salah saji nih yang lebih besar dari materialitas, maka ada 3 opsi yang bisa dilakukan oleh auditor. Yang pertama, auditor bisa merekomendasikan kepada klien untuk membuat adjustment sehingga salah saji tersebut akan turun di bawah materialitas. Kemudian yang kedua, auditor bisa menambah pelaksanaan prosedur audit di bagian yang terindikasi adanya error. Jadi, auditor perlu menambah prosedur-prosedur, mengumpulkan bukti-bukti lagi terkait salah saji tersebut. Yang terakhir adalah auditor bisa memodifikasi opininya. Ingat ya, ada salah saji, terus salah sajinya material nih, karena di atas level material yang telah ditentukan oleh auditor. Sehingga kalau misalnya klien tidak mau mengadjust salah saji tersebut, auditor bisa memberikan opini yang modifikasi, modified opinion. Ada 2 kemungkinannya, tergantung nih salah saji material tersebut pervasif atau tidak pervasif. Kalau dia tidak pervasif, maka opininya apa? Maka opininya masih bisa diberikan adalah qualified opinion. Tapi kalau dia pervasif, maka auditor bisa memberikan adverse opinion atau opini tidak wajar. Kalau lupa, nanti dilihat lagi materi tentang opini auditor. Demikian pembahasan kita tentang materialitas audit untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang risiko audit di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua apa yang sudah kita pelajari hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.